Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 12 November 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tuan atau Hamba. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami terus ingin belajar bagaimana hidup kami sesungguhnya menjadi hamba-hamba Kristus dan bukan menjadi tuan untuk diri sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tanyakan kepada anak-anak ataupun ditanyakan kepada usia yang lebih besar, ada sebuah kesepakatan jawaban. Kalau kita bertanya, pilih kaya atau miskin, maka orang akan memilih kaya. Pilih sehat atau sakit, maka orang akan memilih sehat. Pilih panjang umur atau pendek umur, maka orang akan memilih yang namanya panjang umur. Kalau ditanya pilih menjadi majikan atau menjadi hamba, maka orang akan memilih menjadi majikan. Tetapi di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, ternyata tidak selalu pilihan-pilihan yang ditawarkan seperti demikian. Justru itu adalah kondisinya berbalik keadaannya. Tuhan mengatakan hendaklah engkau menjadi miskin dan Tuhan akan memperkaya engkau. Hendaklah engkau menjadi orang-orang yang hadir untuk datang kepada orang-orang yang sakit. Dengan kesehatan yang kau miliki, engkau bisa berbagi berkat kepada orang yang sakit. Dengan kekayaan yang kau miliki, engkau bisa berbagi berkat kepada orang yang miskin. Dan dengan menjadi seorang hamba, engkau sedang mempermuliakan Allah. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau menjadi hamba-hamba Kristus dan bukan tuan-tuan di atas kehidupanmu sendiri. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Kalau kita berbicara tentang Kristus, Kristus itu yang maha kaya. Kristus itu adalah yang tidak perlu mendapatkan sakit penyakit dan penderitaan secara badani. Kristus itu berada dalam ketinggian, tidak ada dalam kerendahan. Tetapi Kristus yang tinggi, Kristus yang maha kuasa, Kristus yang adalah Allah di dalam dirinya, dia mengambil rupa seorang hamba, menderita sampai mati di atas kayu salib, mengalami penderitaan, mengalami berbagai macam penghinaan, bukan dimuliakan oleh manusia, tetapi justru dicampakkan, disalibkan, dipukul kepalanya dengan bulu, dihina, dicambuk badannya, dikoyakkan pakaiannya, dipakukan kedua tangan dan kakinya, diberi mahkota duri di kepalanya. Sehingga pilihan-pilihan yang di awal dikatakan tadi, mentalitas manusia adalah mentalitas memang menjadi tuan. Mentalitas manusia adalah mentalitas naik dan tidak mau turun. Tetapi Kristus yang dikatakan tatkala kita menjadi hamba-hamba Kristus, maka kita dipercayakan rahasia Allah bagaimana kita dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan yang dapat dipercayai. Sahabat seperjalanan, kalau kita berbicara tentang ilustrasi yang sangat sederhana, lilin yang berfungsi adalah lilin yang semakin dipakai itu semakin memendek. Dan lilin yang berfungsi adalah lilin yang semakin dipakai, maka dia mengorbankan dirinya untuk bisa kemudian menerangi orang lain. Kehidupan kita menjadi orang percaya itu adalah memperkaya orang lain dan bukan memperkaya diri sendiri. Kehidupan menjadi orang percaya adalah memberkati orang lain dan tidak hanya menerima berkat untuk hanya diri sendiri. Kehidupan menjadi seorang percaya yang firman Tuhan katakan menjadi hamba-hamba Kristus. Hamba itu sifatnya melayani, Tuhan itu sifatnya dilayani. Kalau kita kemudian memutarbalikkan nilai-nilai kebenaran ilahi itu dengan nilai-nilai yang ada di dalam duniawi, maka kita akan sulit mengerti bagaimana kita bisa menjadi hamba-hamba Kristus. Bagaimana kita dipanggil untuk melayani. Tatkala kita melakukan pelayanan sesungguhnya, itulah yang kita lakukan, yang kita persembahkan kepada Kristus, Sang Tuhan kehidupan ini. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, di mana dirinya sendiri tidak hanya duduk di dalam ketinggian, tetapi datang dalam kerendahan. Bahkan di dalam pengakuan iman Rasul dikatakan, Yesus turun sampai ke dunia orang mati, memberitakan seluruh janji kebaikannya tidak hanya kepada yang hidup, tapi sampaikan juga kepada dunia orang mati. Itu memang dalam banyak penafsiran.
Penafsiran yang paling bisa diterima adalah Yesus menyampaikan kepada penghujung-penghujung kehidupan manusia yang tidak terjangkau oleh siapapun, tapi Yesus menjangkaunya. Sehingga manusia tinggal hanya membuka diri, apakah mau menerima Kristus atau kemudian menolaknya. Apakah mau menerima janji keselamatannya atau kemudian menutupnya dan kita tidak mau menerimanya. Menjadi tuan atau hamba. Biarlah kita menjadi hamba-hamba Kristus. Dan Tuhan sesungguhnya dalam kehidupan ini hanyalah Tuhan sendiri. Yang di dalam kitab Filipi dikatakan semua lidah akan mengaku, semua lutut akan berterut bahwa Kristus adalah Tuhan. Yang satu hari kelak nanti pada saat Yesus datang yang kedua kali, malaikat-malaikat akan datang menghantar Kristus datang kedua kali dan juga menyambut kita untuk kembali ke dalam pangkuannya, ke dalam tempat di mana kita mengalami sebuah keindahan yang tanpa dosa, tanpa cacat, tanpa kegelapan, tanpa ada dosa di dalamnya, di mana manusia saling menghancurkan satu dengan yang lain. Seluruh kemuliaan keindahan akan disediakan kepada hamba-hamba Kristus yang menjalani hidupnya dengan baik dan benar. Bila kita menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Allah, yang menjalankan seluruh kepercayaan Allah itu dengan sebaik-baiknya. Dalam ayat-ayat yang berikut dikatakan, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Biarlah apa yang kita buat di dalam dunia ini benar-benar bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi buat kemuliaan Allah. Yang firman Tuhan katakan setiap orang itu satu hari kelak nanti akan diuji, dan tidak ada yang tersembunyi sekalipun itu disimpan di dalam kegelapan, dan tidak ada yang terungkap apa yang direncanakan di dalam hati manusia. Biarlah kita menjadi hamba-hamba Kristus yang bisa dipercaya untuk memegang rahasia Allah. Jalani hidup kita dengan sebaik-baiknya. Apapun peran kita di dalam keluarga, apapun peran kita di dalam dunia pekerjaan, apapun peran kita di tengah-tengah masyarakat, kita bukan Tuhan, kita hanyalah hamba-hamba Kristus yang menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Seorang hamba tentu akan punya kerendahan hatian. Dia tidak akan terjatuh ke dalam kesombongan. Segala yang dimilikinya pada akhirnya akan dikembalikan buat kemuliaan Allah. Tidak pernah akan mencuri sedikit pun sesuatu yang baik yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan diri sendiri. Semata-mata semuanya adalah kemuliaan Allah. Para hamba-hamba Kristus tidak akan berjuang bagaimana menjadi Tuhan. Karena Tuhan yang sesungguhnya dia sangat paham hanya Kristus. Dan kita hanyalah hamba-hamba Kristus yang diberikan kepercayaan untuk menjaga rahasia Allah dan menyampaikan kebaikan Allah ke dalam dunia ini. Biarlah kita menjadi hamba-hamba Kristus dan jangan berjuang untuk menjadi Tuhan dan kemudian jatuh dalam dosa kesombongan. Karena kemuliaan segala sesuatu hanya dikembalikan kepada Allah dan bukan untuk diri kita. Jadilah hamba Kristus dan bukan Tuhan dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Biarlah kami terus memahami hidup kami hanyalah sebagai hamba-hamba Kristus dan bukan Tuhan atas kehidupan pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.